Ayahku adalah dewa perang. Bab 393. Penjaga keamanan sangat terbantu. Faktanya, mereka adalah preman. Para preman yang pernah mencambuk dua anak sampai mati sebelumnya sekarang sangat fasih. Mereka mengatakan bahwa Guan Qianjun membawa kedua anak itu ke penjara bawah tanah dan ingin memukuli mereka sampai mati. Mereka dipercayakan oleh dekan untuk menyelamatkan anak-anak itu meskipun mereka mengorbankan diri mereka sendiri, tetapi mereka semua dipukuli. Saat mereka berbicara, mereka menangis dengan sedihnya dan memohon kepada dekan bunga untuk memaafkan mereka karena gagal melindungi anak itu. Dekan tampak sedih, saya tidak menyalahkan Anda, saya hanya menyalahkan orang jahat karena begitu jahat. Qian sangat marah hingga dia akan meledak di tempat, ngomong-ngomong, kamu terlalu buruk. Kamu bahkan bisa mengatakan omong kosong seperti itu. Tidak ada yang akan mempercayainya. Dekan Hua tiba-tiba tersenyum aneh, cukup jika ada seseorang yang menulis surat kepadamu. Aku percaya. Saudara Zhang itu memiliki wajah yang lebih aneh lagi. Lalu, dia menunjuk ke arah Guan Qianjun dan berteriak. Kamu benar-benar pelaku kejahatan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hukum raja tidak ada? Kamu benar-benar melakukan hal yang sangat buruk kepada sekelompok anak-anak, dan kamu menyalahkan semuanya pada Dekan Hua. Apakah menurutmu dengan menakut-nakuti anak-anak ini dan meminta mereka berbicara kepadamu, bukti dan kebenaran ada di pihakmu? Konyol. Anak-anak tidak mengerti apa-apa, atau akankah mereka membutuhkan wali sebelum mereka mencapai usia dewasa? Dia menunjuk ke sekeliling dan berkata dengan tajam, orang dewasa ini dapat dianggap sebagai penjaga anak-anak. Apa yang mereka katakan itu benar. Bertanya kepada mereka adalah cara yang benar. Kemudian, dia bertanya dengan serius kepada sekelompok staf panti asuhan. Siapa yang akan mewakili Guan Qianjun? Mereka semua menunjuk ke arahnya dan mengatakan bahwa dia adalah penjahat yang datang ke panti asuhan untuk melakukan kejahatan. Anak-anak semua cemas dan berteriak keras, mengatakan bahwa Paman Guan adalah orang baik. Zheng Xiaodou sangat marah hingga wajahnya membiru. Dia menunjuk tajam ke arah saudara Zhang, kalian berbicara omong kosong. Kalian semua berbicara omong kosong. Penjahatnya adalah Hua Huhu, dan kalian. Jika kalian mengatakan itu, maka Paman Guan. Mengapa Paman Guan melakukan ini? Dia pasti punya tujuan. Itu pertanyaan yang bagus. Saudara Zhang tersenyum licik, berdasarkan situasi yang saya alami sekarang, buatlah kesimpulan yang logis, Anda. Dia menunjuk Guan Qianjun dan berkata-kata demi kata, kamu punya beberapa rencana untuk panti asuhan. Mungkin kamu berpikir kamu bisa menghasilkan uang dengan menjalankan panti asuhan. Mungkin kamu berpikir tanah panti asuhan itu berharga. Jadi, kamu menyelinap ke panti asuhan, ingin mengontrol anak-anak, dan memaksa direktur bunga untuk memberikan panti asuhan itu kepadamu, jadi kamu melakukan hal yang tidak bermoral. Hua Huhu benar-benar galak. Dia mengedipkan matanya dan langsung berteriak sambil menangis, Saudara Zhang, kamu benar sekali, begitulah. Tidak ada orang yang tidak memiliki mata bulan lalu. Kemarilah dan paksa aku untuk menjual tanah panti asuhan kepada mereka. Tanah itu bukan apa-apa, tapi kalau dijual, anak-anakku akan tinggal di sana. Anak-anak itu sayangku. Aku bersumpah sampai mati. Untungnya, kamu membantuku menyelesaikannya. Aku tidak menyangka. Sekarang bajingan kura-kura seperti itu muncul, dan itu bahkan lebih keterlaluan. Jika dia benar-benar mengancamku dengan anak-anak, aku tidak akan bisa melawan. Untungnya, Saudara Zhang, Anda mengetahui segalanya. Anda adalah guru besar Qing Tian. Saudara Zhang tersenyum bangga, dan dia benar-benar mirip Bao Qing Tian. Dia menunjuk Guan Qianjun dengan arogan dan berkata dengan dingin, saya terlibat dalam bisnis ini. Bagaimana Anda bisa orang-orang tercela dari agama berbeda luput dari perhatian saya? Sebaiknya kamu mengaku dengan jujur. Bahkan jika kamu tidak mengaku, aku punya 10.000 cara untuk membuatmu mengatakannya. Sekarang, bawa dia pergi. Jika dia berani melawan, dia akan dibunuh di tempat. Kata-kata itu penuh dengan roh jahat. Sekelompok orang segera berkumpul dan menghabisi orang-orang besi yang menakutkan itu satu demi satu. Moncong lubang hitam diarahkan ke Guan Qianjun. Hua Hu tertawa bangga dan memandangnya dengan sarkasme, kamu adalah serangga busuk yang tidak tahu dari mana asalnya. Kamu pikir kamu bisa berurusan denganku. Hiduplah dalam mimpimu. Sekarang setelah kamu selesai, coba aku lihat bagaimana kamu berbalik. Jangan khawatir, setelah kamu pergi, aku akan mendidik anak-anak ini dengan baik satu persatu, hahaha. Ngomong-ngomong, Saudara Zhang, putrinya, mohon tinggal dan disiplinkan dia untuk saya.
Semakin banyak Huahu berbicara, dia menjadi semakin tidak bermoral. Dia juga tidak keberatan. Bagaimanapun, ini adalah wilayahnya, saudara Zhang adalah miliknya, dia memutuskan apakah dia bulat atau datar. Mengenai miliaran, Huahu memutuskan untuk berbicara dengan saudara Zhang secara pribadi. Meski uang yang dialokasikan mungkin lebih sedikit, namun tetap banyak. Bahkan Putri Guan Qianjun pun tidak mau dilepaskan. Kebetulan ada orang asing yang bersedia membayar $100.000 untuk mengadopsi seorang gadis kecil yang lucu. Saudara Zhang mengangguk, terserah kamu. Lebih dari selusin pria hendak bergegas menuju Guan Qianjun, dan puluhan anak menangis dan berteriak bahwa mereka telah menangkap orang yang salah. Anak-anak baru saja melihat harapan dan sekarang harapan pupus lagi. Huahu begitu kesal dan marah karena menangis hingga tiba-tiba ia berteriak, jangan menangis lagi. Siapapun yang menangis lagi, aku akan mengurungnya, menggantungnya, dan memukulinya. Bagaimana ini bisa tidak masuk akal? Kalau bukan karena aku, kamu sudah lama mati dan dibuang seperti sampah. Beraninya kamu mengkhianatiku dan berkolusi dengan orang luar. Mendengus. Saat bajingan ini ditangkap, aku ingin kamu terlihat baik. Dia sama menakutkannya dengan roh jahat perempuan, dan puluhan anak tiba-tiba tidak berani bersuara. Orang yang angkat bicara adalah Guan Qianjun. Dia berkata dengan suara dingin, kalian sangat berani. Kalian menindas anak-anak seperti ular dan tikus. Saya ingin bertanya, apakah menurut Anda hukum raja tidak ada? Saudara Zhang menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi jijik di wajahnya, siapa kamu, yang memenuhi syarat untuk berbicara denganku tentang hukum raja? Karena kamu ingin berbicara, aku akan memberitahumu bahwa hukum raja ada di pihakku. Huahu tiba-tiba mengangguk, iya. Nak, kamu masih begitu sombong ketika kamu akan mati. Hukum raja ada di pihak kita, kamu tidak bisa sombong lagi, haha. Aku juga ingin memberitahumu. Menatap Guan Qianjun, yang ditodong senjata oleh sekelompok pria besar dan sama sekali tidak berani bergerak, dia mengambil beberapa langkah ke depan. Dia berbisik penuh kemenangan, saya telah melakukan begitu banyak hal yang membuat Anda tidak bahagia, lalu kenapa? Apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Kami akan membagi uang yang Anda miliki pada kami. Aku akan menjual putrimu setidaknya dengan harga $100.000, hahaha. Guan Qianjun mengangguk, mengabaikan begitu banyak suara tembakan, dan menamparnya begitu keras hingga dia terbang keluar dan mematahkan pohon willow di halaman. Huahu jatuh ke tanah, berdarah, dan dia berteriak dengan sedih, saudara Zhang, pukul dia sampai mati. Pukul dia sampai mati. Saudara Zhang terkejut dan berteriak dengan keras, kalian sangat melanggar hukum, bukan? Kamu berani menjadi begitu sombong di depanku. Aku pasti bisa membunuhmu saat itu juga. Patahkan kakinya untukku dulu. Guan Qianjun menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya. Kalian semua sudah tamat. Kamu telah berhasil membangkitkan amarahku. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Saudara Zhang berteriak keras, haha, idiot. Kaulah yang tamat. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kenapa kamu berdiri di sana? Semua orang hendak menarik pelatuknya ketika tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di udara. Bab 394. Lalu terdengar teriakan, orang-orang di bawah, dengarkan. Orang-orang di bawah, dengarkan. Mereka yang bersenjata segera melemparkannya ke tanah, meletakkan kepala di tangan dan berjongkok. Segera jalankan perintah. Segera. Saudara Zhang mendongak dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia tahu betul gaya itu, simbol itu. Tiba-tiba, kakiku terasa lemas. Helikopter itu mendarat dan banyak orang melompat keluar. Salah satu dari mereka sangat kuat. Saudara Zhang bergegas menyambutnya. Karena ini adalah orang yang levelnya jauh lebih tinggi darinya. Saudara Zhang juga mencoba membingungkan benar dan salah, dan mengeluarkan tipuan yang baru saja dia menjebak Guan Qianjun, tetapi dia disela setelah mengucapkan beberapa patah kata. Kamu masih belum tahu orang macam apa yang telah kamu provokasi. Dasar pengecut. Kamu tidak memerlukan bukti apapun. Kamu adalah apa yang kamu katakan. Jika kamu ingin kamu mati, kamu harus mati. Pria perkasa itu mendorongnya dengan keras, dengan cepat melangkah menuju Guan Qianjun, dan menyapanya dengan hormat. Hati saudara Zhang tiba-tiba menjadi dingin ketika dia melihat bos besar yang bisa membuatnya mematuhinya sedang membungkuk hormat kepada orang yang telah dia jebak. Kakinya melemah dan dia jatuh ke tanah. Dia bergumam, ya Tuhan. Siapa ini? Di telingaku, suara dingin dan tegas tiba-tiba terdengar, tidak peduli siapa itu, tapi kamu akan mati jika menyinggung perasaanku.
Saudara Zhang mendongak dan langsung ketakutan setengah mati. 3 jiwa dan 7 jiwa hilang sama sekali. Dewa Perang Persiapan. Apalagi konon dia adalah Dewa Perang Persiapan yang akan segera dipromosikan menjadi Dewa Perang Junior. Jika Saudara Zhang masih menyimpan keberuntungan ketika dia mendengar bos besar memanggil Guan Qianjun, Tuan, keberuntungan itu sudah hilang sekarang. Bahkan Dewa Perang Junior harus dipanggil, Tuan, sangat hormat. Saudara Zhang sangat ketakutan hingga dia kencing di celana. Huahu berteriak dengan enggan, apa yang kamu lakukan? Orang itu, yang datang ke panti asuhan untuk menimbulkan masalah. Dia melukai begitu banyak dari saya dan 2 anak, kamu. Tolong dia. Apakah kamu masih membicarakan tentang hukum raja? Qi Kunlun menghampirinya, memamerkan giginya dan tersenyum kejam. Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Tuan Guan tentang hukum raja. Dia mengangkatnya dan memberinya 2 alat pengerik telinga yang besar, memukulnya dengan darah di seluruh kepala dan wajahnya, dan menyebabkan dia menjerit kesakitan. Kemudian, Qi Kunlun melemparkannya ke samping dan berkata dengan dingin, borgol dia. Beberapa orang yang tampak seperti serigala dan harimau segera bergegas mendekat. Orang-orang di sekitarnya, apakah mereka staf atau preman, semuanya pucat karena ketakutan. Melihat Guan Qianjun yang tenang dan tenang seperti melihat dewa. Kemampuannya. Apakah itu terlalu besar? Anak-anak sangat bahagia, tapi ada hal lain yang membuat mereka lebih bahagia. Guan Qianjun menemukan beberapa bas dan mengirimnya ke kota dongeng dan kerajaan impian, tempat mereka berkumpul dengan sekelompok anak-anak dari kota Lanshan. Ada hampir 100 anak di dalamnya. Qi Kunlun juga sangat membantu dan telah mempekerjakan tim pengasuh profesional. Untuk kamarnya jangan khawatir, semuanya sudah diurus. Qian bersenang-senang dengan anak-anak, tetapi banyak dari mereka, termasuk Zheng Xiaodou, mengganggu Qian dan memintanya untuk mengajarinya kungfu yang kuat. Yang terbaik adalah pisau lempar atau semacamnya. Qian datang untuk berkonsultasi dengan pendapat Guan Qianjun. Setelah berlari kembali, dia berkata bahwa dia harus mengajarkan keterampilan dasar terlebih dahulu kepada mereka yang ingin berlatih kungfu. Dia harus meletakkan dasar dan berlatih keras sebelum dia bisa berlatih pisau terbang. Benar sekali, dia benar-benar memiliki sikap seorang master. Sudah hampir waktunya untuk mendirikan sebuah sekte. Hampir semua anak berpartisipasi dan mengikuti instruksi Qian dan mulai melakukan jalan kuda dan tinju. Guan Qianjun melihatnya sambil tersenyum. Qi Kunlun juga berdiri di samping dan memperhatikan beberapa saat. Dia berkata, Tuan Guan, putrimu yang berharga sangat kuat. Terlihat bahwa dia telah mempelajari beberapa dasar kungfumu. Kerajaan naga kami. Aku khawatir tidak hanya dewa perang perempuan yang akan lahir, tapi juga dewa perang terkecil. Guan Qianjun paling suka orang-orang memuji putrinya, dan dia tersenyum lebih tulus, tentu saja, itu perlu. Putriku tidak hanya akan menjadi dewa perang tertinggi di masa depan, tetapi juga akan menjadi permaisuri. Kaisar Dewa Perang. Mendesis. Qi Kunlun menghirup udara dingin. Selalu ada legenda di dunia dewa perang bahwa pasti ada dewa perang yang lebih menakutkan dan kuat di atas yang maha tinggi. Yang tertinggi, 1 lebih dari 10 dewa perang super. Dan kaisar sudah cukup untuk menyapu bersih 5 atau lebih makhluk tertinggi. Tapi ini hanya teori. Yang maha tinggi hanyalah Guan Qianjun. Kaisar. Atau seorang kaisar wanita. Masih seorang gadis kecil berusia 5 atau 6 tahun. Namun, Qi Kun akhirnya memilih untuk mempercayainya. Karena itulah yang dikatakan kaisar. Terlebih lagi, Qi Kunlun yang berpengetahuan luas juga dapat melihat bahwa Qian memang luar biasa. Saat ini, Qi Kunlun menerima telepon dari Si Lijun. Agar tidak mengganggu yang maha tinggi yang sedang menikmati putrinya memimpin sekelompok temannya untuk berlatih, dia berjalan ke samping untuk menjawab pertanyaan tersebut. Setelah menjawab, ekspresinya sangat serius. Dia datang dan membuat laporan, Su Kedari Singhe hilang. Yang juga hilang bersamanya adalah Miao Miao. Selain itu, gadis yang kami selamatkan sebelumnya bernama Yu Xiaofang. Juga hilang. Guan Qianjun sedikit mengernyit, mengapa mereka menghilang. Qi Kunlun berkata, agak konyol. Dikatakan bahwa mereka ditangkap oleh hantu. Tidak ada yang melihat bagaimana Suke dan Miao Miao tidak kehilangannya. Mereka seharusnya diculik dalam perjalanan kembali ke asrama. Adapun Yu Xiaofang, dia menghilang saat mandi. Dia sedang mandi di asrama. Kakak perempuannya ada di luar. Mereka mendengarnya membuat sesuatu yang aneh dan bergegas masuk untuk melihatnya. Tidak ada yang tersisa. Kamar mandi asrama tidak memiliki jendela, hanya lubang ventilasi. Dia melaporkan semuanya secara detail.
Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Guan Qianjun, Yin Bingling. Punggung Bukit Yinbing adalah tempat paling aneh di sekolah kami. Konon lebih dari 100 tahun yang lalu, tentara Taiping dan tentara Qing bertempur di sana, dan hampir 100.000 orang tewas. Jadi, itu disebut punggung bukit prajurit Yin. Beberapa orang pernah melihat sekelompok tentara hantu mengaum lewat sana. Orang yang mengatakan ini adalah kepala bagian keamanan Universitas Qinghai. Ini juga seorang pria berusia 40-an, cukup cakap dan kuat, tetapi lehernya menyusut ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Hanya Guan Qianjun yang ada di sana. Ini malamnya. Guan Qianjun datang bersama putrinya Qianqian. Qianqian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Paman, kamu terlihat sangat ketakutan. Apakah benar ada hantu?" Dia bertanya seolah dia belum pernah melihat Xiao Hong sebelumnya. Namun, Xiao Hong berbeda. Dia adalah hantu yang ditempa oleh manusia. Setelah rata-rata orang meninggal, biofil tersebut menghilang, dan meskipun masih dapat melayang untuk sementara waktu, tidak dapat melukai siapapun. Belum lagi membawa orang pergi. Nama belakang kepala bagian keamanan adalah Fang. Dia menelan seteguk air liur dan memaksakan senyum. "Awalnya, saya seharusnya tidak percaya pada dewa dan hantu. Anda masih anak-anak, dan saya tidak bisa membuat Anda percaya pada hal-hal seperti itu, benar kan? Tapi..." Dia memandang Guan Qianjun dan berkata dengan getir, "Saya memang melihat hantu di punggung Bukit Yinbing." Guan Qianjun tampak sangat tertarik. "Oh, katakan padaku, seperti apa rupa hantu?" Kepala seksi Fang mulai berbicara, dan sambil berbicara, dia melihat sekeliling, seolah-olah memang ada hantu. Bersambung.